Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang beban. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2023 bagi para pemirsa. Tapi pada hari ini kami akan membahas bagaimana persidangan kepada terdakwa Baradae. Ini sangat menarik karena Baradae kan disematkan sebagai justice kolaborator. Sehingga keterangan dari Baradae ini sangat mempengaruhi bagaimana nanti hukuman kepada para terdakwa lainnya. Oleh karena itu kami membahas bagaimana perkembangan persidangan untuk terdakwa Baradae. Kami akan membahas 3 sesi, 3 kali persidangan. Karena beberapa kali kami tidak ada meliput dan kami tidak tayang terhadap persidangan tersebut. Ya, kami akan membahas bagaimana persidangan pada tanggal 26 Desember 2022 dan selanjutnya, ya, sampai terakhir persidangan Baradae yang dilaksanakan pada hari Kamis 5 Januari 2023. Ya. Jadi kita akan membahas dari tanggal 26 Desember 2022 dulu, ya. Pada persidangan tersebut Baradae menghadirkan 3 saksi yang meringankan beliau. Ketiga saksi tersebut yaitu Romo Frans Magnus Suseno selaku ahli, beliau sebagai guru besar filsafat moral dan etika. Lalu psikolog klinis dewasa Liza Marelli Japri serta psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Menurut kesaksian ahli Romo Frans Magnus Suseno selaku guru besar filsafat moral dan etika, ada beberapa poin yang disampaikan beliau dalam persidangan tersebut. Ya. Beliau menyatakan ada faktor meringankan hukuman Baradae. Antara lain, terdapat 2 menurut beliau. Ya. Menurutnya, faktor yang paling meringankan perbuatan tersebut adalah kedudukan tinggi seseorang yang memberi perintah untuk menembak Brigadir J. Dalam hal ini, Brigadir J disuruh oleh seorang Ferdy Sambo yang merupakan atasan dari Baradae. Bahwa perintah itu disuruh oleh seorang jenderal kepada seorang yang berpangkat Baradae. Romo Magnus juga mengatakan bahwa budaya laksanakan di kepolisian menjadi unsur paling kuat yang membuat Baradae terpaksa melakukan perintah atasannya tersebut. Bayangkan seorang Ferdy Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam Jenderal Bintang 2 memerintahkan seorang Barada. Bagaimana tidak dia melaksanakan perintah tersebut? Romo Magnus mengatakan bahwa kedudukan yang memberi perintah itu adalah kedudukan yang tinggi. Adapun faktor kedua
yang meringankan hukuman Baradae menurut Romo adalah keterbatasan situasi yang terjadi pada saat peristiwa penembakan pada tanggal 8 Juli 2022. Menurutnya, Baradae tak memiliki waktu untuk mempertimbangkan perintah menembak Brigadir J. Menurut Romo, pada waktu terjadi penembakan almarhum Brigadir J, Baradae tidak ada waktu melakukan pertimbangan matang atau melaksanakan atau tidak. Itu menurut Romo. Walaupun kalau dari kacamata saya selaku seorang ahli hukum, harusnya juga Baradae ketika diperintahkan oleh Ferdy Sambo itu ada jeda waktu yang membuat dia bisa berpikir untuk tidak melakukan perintah tersebut. Tapi ya lagi-lagi mungkin karena beliau hanya seorang barada, diperintahkan oleh seorang jenderal bintang 2, ya dia melaksanakan aja. Lalu yang kedua, menurut Romo, Baradae juga mengalami dilema moral saat diperintah oleh mantan Kadif Propam Ferdy Sambo. Ia mengatakan bahwa Baradae berada dalam dua situasi yang berbeda saat mendapat perintah tersebut. Jika perintah itu diterima, maka Baradae menyalahi etika dan moral. Namun di sisi lain, Baradae dihadapkan dengan budaya siap laksanakan. Biasa kalau di kepolisian atau di TNI, kalau diomong aja pimpinan siap laksanakan. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Romo, adanya budaya siap melaksanakan perintah. Ya. Jadi di sana dikatakan oleh Romo di kepolisian telah mengakar di tubuh kepolisian terkait dengan siap melaksanakan perintah atasan tersebut. Ya, apalagi yang memerintahkan itu adalah Irjen. Itu perintah yang amat sulit sekali psikologis dilawan, kata Romo. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah. Sudah bisa dilaksanakan perintah. Meski dia ragu-ragu, dia bingung, itu tidak berarti sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan menurut Romo Magnis. Oleh sebab itu, Romo mengatakan tak semestinya kesalahan terkait peristiwa penembakan Brigadir J dilimpahkan sepenuhnya kepada Baradae. Saya sependapat dalam hal itu ya, karena dia hanya bawahan diperintahkan oleh atasan. Ya. Dalam sudut etika, dalam situasi bingung, etika akan mengatakan kamu, menurut saya, jangan begitu saja mengutuk atau mempersalahkan. Dia objektif, dia salah. Dia harus melawan, tapi apakah dia bisa mengerti? Dan dalam etika pengertian kesadaran itu merupakan unsur kecil, menurut Romo. Ya. Yang ketiga menurut Romo adalah terkait dengan ketaatan Baradae dan larangan di kitab suci Alkitab. Romo Magnis mengatakan Baradae yang disebut taat beribadah bukan tidak tahu ayat Alkitab ihwal larangan membunuh orang. Menurutnya terdakwa pembunuh Brigadir J tentu saja mengetahui larangan tersebut. Namun penembakan terhadap Brigadir J oleh Baradae tidak didasari oleh dendam ataupun masalah pribadi, melainkan atas perintah atasan yakni Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Jadi dia membunuh Brigadir J bukan gara-gara dendam, ya, si Baradae. Berbeda dengan misalnya ketika orang di luar sana membunuh seseorang itu gara-gara dendam pribadi, ada yang karena dibohongi atau ditipu atau istrinya dilarikan
sehingga dia dendam membunuh. Ya, ini beda. Ini diperintahkan oleh atasannya seorang inspektur jenderal. Menurut beliau, Baradae mengetahui bahwa perintah itu tak semestinya dilakukan. Kendati demikian, ia dihadapkan dengan budaya di kepolisian yang mengharuskan melaksanakan perintah dari atasan. Baradae juga berada di bawah tekanan saat menerima perintah menembak Brigadir J, sehingga mau tidak mau dia harus melaksanakan perintah tersebut. Jika ditelik dari sudut pandang agama, menurut beliau hal itu tidak berbeda jauh dengan sudut pandang etika. Lalu selanjutnya ahli lain, ya, kesaksian ahli, yaitu Liza Marley Japri selaku ahli psikolog klinik dewasa. Menurut Liza, Baradae memiliki kejujuran dan kepatuhan yang cukup tinggi, ya, didapatkan usai tes, ya, tes yang dilakukan yaitu tes MNPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Selain itu, menurut Liza, dia juga melakukan penilaian terhadap gestur Richard Eliezer dalam proses pemeriksaan. Bahkan guna menginformasi pemeriksa tersebut, ia juga melakukan wawancara terhadap orang tua Baradae, yang di mana pada masa sekolah dasar, menurut orang tua Baradae, ya, Baradae lebih suka menghindari konflik dan tak membalas dan memilih pulang ke rumah meski sambil menangis. Artinya Baradae itu waktu masih kecil, kalau ada yang menyakiti dia lebih baik pulang dan menangis. Artinya dia tidak punya sebenarnya sifat-sifat yang kasar atau bahkan sifat yang mau membunuh atau menyakiti orang lain. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, hasil menunjukkan bahwa Richard Eliezer memiliki tingkat kejujuran yang cukup tinggi dalam arti cerita runut. Kemudian gestur tubuhnya juga kita bisa membedakan mana gestur yang berbohong atau tidak benar, mana gestur yang mengatakan kejujuran. Itu menurut dari ahli yang kedua, yaitu Liza Marley Japri selaku ahli psikologi klinik dewasa, menilai bahwa Baradae adalah orang yang jujur. Lalu kesaksian dari ahli yang ketiga, yaitu Reza Indragiri Amril selaku psikolog forensik, ya, dalam memberi kesaksiannya ada 3 kemungkinan pertanggungan pelaku. Katanya, pertama, bertanggung jawab penuh sebagai pelaku, paham serta berkehendak terjadinya tindak pidana. Lalu sama sekali tidak bertanggung jawab sebab tidak paham serta tidak berkehendak. Lalu kata Reza lagi, bertanggung jawab secara parsial, yaitu dikarenakan mungkin dia paham tapi dia tidak punya kehendak, atau sebaliknya dia tidak paham tapi dia tidak berkehendak. Menurut Reza, jika perkara yang menyangkut Richard Eliezer dikaitkan dengan tekanan dari Ferdy Sambo, harus ditelaah secara komprehensif terlebih dahulu untuk memahami soal perilaku atau perbuatan jahat terhadap manusia atau individu, yakni dari sisi makro, mikro, dan mezo. Untuk makro, terkait Sambo dan Eliezer yang tergabung dalam organisasi kepolisian. Menurut Reza, ada sebuah instrumen penting yang harus dimiliki personel kepolisian. Dalam organisasi kepolisian, ada satu instrumen yang sangat vital, yang sangat penting, yang sangat krusial, yang harus dimiliki setiap personil, yaitu jiwa korsa. Jiwa korsa merupakan sumber stamina, energi, hingga eksistensi setiap insan kepolisian. Teman investigasikan lewat perilaku, setia kawan, menggunakan kosakata sama, menggunakan pola pikir yang sama, menunjukkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, keseragaman. Menurut Reza, selaku ahli yang ketiga, beliau menyinggung muncul fenomena jiwa korsa yang menyimpang. Ia menyinggung studi yang pernah dilakukan oleh Farouk Muhammad. Berdasarkan studi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada tempo-tempo jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpang. Ya, dalam korsa ada jiwa yang menyimpang, dia bilang. Ini yang menurut
Profesor Faruk Muhammad disebut salah satu subkultur menyimpang yaitu kode senyap. Kode senyap adalah istilah menunjukkan bahwa jiwa korsa sekali lagi tempo-tempo termanifestasikan dalam bentuk penyimpangan. Jadi dalam jiwa korsa pun ternyata ada penyimpangan yang dilakukan oleh anggota ya. Termasuk tadi kata yang menutup-nutupi yang salah. Udah tahu temannya salah, ditutup-tutupin. Ya seakan-akan dia tidak tahu. Bahkan kawan yang bersalah pun dia biarkan. Ya. Menurut Reja, poin-poin tersebut perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan unsur makro. Sementara unsur meso ialah terkait interaksi hubungan antara Sambo dengan Eliezer. Konsekuensinya ketika kita memberi sorotan kepada Richard Eliezer atau Ferdy Sambo misalnya, kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa, termasuk kemungkinan adanya jiwa korsa menyimpang ya. Jadi antara Eliezer dengan Sambo ya ada jiwa korsa, ya bisa jadi jiwa korsa menyimpang. Artinya si Eliezer sudah tahu kelakuan Sambo yang begitu yang tidak benar, dia mau nggak mau karena jiwa korsa, menjaga korsa, bisa aja dia mau nggak mau dia lakukan di penyimpangan tersebut, padahal itu salah ya. Lalu dia bilang termasuk soal unsur mikro, yaitu kepribadian secara spesifik Eliezer selaku individu. Dari 3 dimensi itu bisa terbaca apakah tekanan tersebut objektif. Caranya dengan melihat faktor-faktor atau konteks yang ditetapkan dalam eksperimen Milgram. Ya, apakah pihak yang memberi perintah kepada Eliezer itu punya otoritas atau tidak? Ya, kalau ini yang memerintah adalah Sambo, berarti mempunyai otoritas. Berarti kalau perintah itu punya otoritas, objektif. Ada pihak memberi perintah yang punya otoritas. Ujar Reza. Yang kedua, apakah pihak pemberi perintah tersebut menggunakan kostum tertentu? Ya, sebab lanjut Reza, berdasarkan penelitian ada perbedaan tingkat kepatuhan ketika memakai kostum tertentu, dalam hal ini kostum kepolisian yang menunjukkan otoritas. Sebab kata Reza, ada kepatuhan lebih bila si pemberi perintah mengenakan seragam tertentu dengan tanpa seragam. Artinya pada saat terjadi pembunuhan tersebut, perintah dari Sambo kepada Baradae, apakah Baradae waktu itu melihat Sambo pakai seragam? Itu beda dengan kalau Sambo tidak pakai seragam, ya. Kalau dia pakai seragam pasti dia ditakut dia. Yang ketiga adalah lalu dia katakan lokasi kejadian, lokasi perintah juga disebutkan berpengaruh, terlebih bila lingkungan itu mempresentasikan power, kekuatan, kewenangan, kewibawaan, kekuasaan si pemberi perintah, ya. Selanjutnya spesifik lagi kata Reja, si pemberi perintah dan si penerima perintah berada di ruangan yang sama atau berbeda. Karena penelitian Milgram, ya, penelitian Milgram menunjukkan ketika perintah disampaikan, sementara pemberi perintah itu di ruang berbeda, tingkat kepatuhannya berbeda terhadap si penerima perintah. Tapi ketika si pemberi perintah dan si penerima perintah berada di ruangnya sama, efeknya terhadap kepatuhan terhadap si penerima perintah sangat nyata. Artinya ketika misalnya Sambo, Baradae, dia bisa di ruang lain, kamu gini-gini, misalnya dia telepon. Berbeda ketika misalnya Sambo berada dalam ruangan sama, dia bilang, Baradae begini. Sama seperti mungkin para penonton channel YouTube ketika ada orang menanyakan sesuatu melalui telepon, bla 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 bla, pasti yang penerima telepon sana belum tentu menanggapi dengan benar. Tapi ketika berhadapan langsung dalam satu ruangan, pasti yang berbicara itu lebih respect, ya. Lalu dia bilang lagi begini, apabila unsur-unsur ditemukan Milgram tadi itu ada, maka kita punya alasan untuk mengatakan bahwa tekanan itu objektif ada. Reja mengatakan soal hasil penelitian Milgram tersebut, sebab penelitiannya spesifik berbicara dan eksperimen tentang kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan merugikan orang lain. Kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan yang salah. Kepatuhan seseorang untuk melakukan perbuatan yang jahat. Dengan demikian, pemahaman kata tekanan
tidak melulu harus dimanifestasikan lewat perintah lisan, tetapi tekanan itu, bahkan perintah itu bisa termanifestasikan secara non-verbal, kata Reza. Ya, lalu kita lanjutkan pada sidang 26 Desember 2022. Nah, kita lanjut kepada agenda sidang pada tanggal 28 Desember 2022 ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, yang menghadirkan kembali ahli dari pihak Baradae. Dalam hal ini mereka menghadirkan ahli Dr. Albert Aris yang merupakan pakar hukum pidana, yang mana beliau juga merupakan juru bicara tim sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dr. Albert Aris juga pernah saya wawancara di channel YouTube saya ini dalam edisi sebelumnya terkait bagaimana hukum ini ya. Nah, dalam persidangan tersebut, Albert menerangkan bahwa penerima perintah jabatan tak semuanya bisa dibebaskan ya. Ini terkait dengan pasal 51. Dia bilang tidak semua bisa dibebaskan. Namun ada dua parameter yang bisa dipakai menjadi acuan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Dua parameter tersebut ya adalah azas proporsionalitas dan azas subsidiaritas. Azas proporsionalitas ya, dia mengatakan bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana, prasarana pada saat memberi perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan kedua, azas subsidiaritas, yaitu perihal penerimaan perintah yang diperintah oleh seorang pemilik otoritas atau atasan yang bersangkutan. Dalam kondisi ini, sang penerima perintah dianggap dalam kondisi konflik. Konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi, dia menghindari dapat dipidanakan karena melakukan suatu perbuatan pidana. Tapi di satu sisi, dia harus melakukan ketaatan melaksanakan atau menaati perintah tersebut. Menurut Albert, ketika di hadapan dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus dipilih oleh si penerima perintah, dalam hal ini Baradae. Dan pada umumnya, dari historikal terbentuknya pasal ini, umumnya orang akan lebih mentaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dipidana demikian. Artinya menurut saya, kalau misalnya dalam situasi ini tidak terungkap, ya pasti perintah atasan itu dianggap benar, kan begitu. Lebih lanjut, Dr. Albert menjelaskan mengenai substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan atau amtelijk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar yang mana dalam hal ini tidak dapat dipidana karena pasal 51 ayat 1 KUHP. Secara redaksi pada pasal tersebut tertulis tidak bisa dipidana seseorang karena mendapat perintah jabatan. Lalu Albert menjelaskan, menurut Profesor Van Bavel, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka si penerima perintah itu sesungguhnya dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana atas suatu perbuatan. Tapi kalau kita cermati lebih lanjut, perbuatan ini sebenarnya perbuatan pidana menurut beliau. Dalam pasal 51 ayat 1 ini yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum di sana, tapi memang rumusannya masalahnya ada perbuatan. Sedangkan dalam KUHP yang baru saja disahkan dalam pasal 32 KUHP, pada pasal tersebut tertuang bahwa atas dasar perintah jabatan, seseorang menjadi tidak dapat untuk dipidana. Jadi ada penegasan dalam KUHP yang baru
bahwa perbuatan yang dimaksud dalam perintah jabatan adalah perbuatan yang dilarang atau sebagai perbuatan yang melawan hukum, menurut Dr. Albert Aris. Ia juga menjelaskan bahwa hasil lie detector bisa jadi alat bukti sah dalam persidangan ketika disampaikan seorang ahli. Ya, lie detector kemarin alat uji kebohongan ya. Albert Aris menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP telah membuat perbedaan yang jelas antara alat bukti dengan barang bukti. Dokumen yang diperoleh dari analisa hasil lie detector tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak diatur dalam KUHP ya. Jadi kemarin tes lie detector itu tidak bisa menjadi alat bukti sesuai dengan diatur dalam pasal 184 ya. Saya lanjut ini. Namun status tersebut dapat berubah ketika kondisi tersebut dipenuhi. Ya. Albert menjelaskan dalam pasal 184 KUHP, alat bukti diatur secara limitatif, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, hasil lie detector bukan bagian dari alat bukti yang sah. Ya. Jadi yang tes kebohongan itu bukan menjadi alat bukti. Ya. Terdapat metode atau lie detector yang mungkin belum diatur dalam KUHP karena asas hukum secara hukum acara bersifat limitatif dan interaktif, terbatas dan memaksa. Sedangkan KUHP itu sendiri dari tahun 1981 dan belum diupdate dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya, menurut Albert. Kendati demikian, ia berpendapat bahwa jika hasil lie detector disampaikan dari kesaksian ahli poligraf di muka persidangan, maka dapat menjadi salah satu alat bukti yang dapat dipertimbangkan majelis hakim. Ia menekankan hasil analisa lie detector atau poligraf harus disampaikan oleh saksi ahli di persidangan agar memenuhi syarat sebagai alat bukti kasus pembunuhan Brigadir J. Ya. Perlu kita ingat bahwa pada persidangan sebelumnya, kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati meminta kepada hakim untuk adanya pemeriksaan lokasi. Hakim ketua yakni Wahyu Imam Santoso mengatakan kedatangan mereka setelah dimintakan itu mereka akhirnya mengunjungi lokasi tempat kejadian perkara. Imam Santoso mengatakan kedatangan mereka ke rumah Ferdy Sambo hanya untuk melihat gambaran situasi di tempat terjadinya perkara tersebut. Adapun agenda pengecekan itu menurut Wahyu akan dimulai dari rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, kemudian dilanjutkan ke rumah di Duren 3. Ya, itulah hasil persidangan 2 kali oleh yang dilakukan terhadap terdakwa Baradae. Kita lanjut kepada persidangan yang terakhir kemarin tuh yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023. Ya. Pada persidangan tersebut Baradae ditemani oleh ayah dan ibunya. Dalam persidangan ini saat ditanya oleh hakim ketua yakni Imam Wahyu Santoso mengenai tugas pangkat dari Baradae menjawab bahwa pangkat Bayangkara 2 atau Barada dalam kepolisian hanya bisa menjalankan perintah. Ya, Baradae itu hanya bisa perintah, disuruh ngapain harus maunya. Perintah atasan, bukan menganalisa. Jadi dia nggak punya analisa, dia nggak punya kewenangan untuk menganalisa ya apakah perintah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Ya, itu menurut Baradae karena pangkatnya hanya balok 2 itu ya, balok 2. Baradae menjawab hanya bahwa pangkat Bayangkara 2 dalam kepolisian hanya bisa menjalankan perintah atasan, tidak bisa menganalisa. Kemudian hakim ketua bertanya lagi, apakah hal tersebut memang diajarkan dalam pelatihan di kepolisian? Baradae pun menjawab dengan iya. Ya, jadi kepolisian menurut Baradae hanya disuruh begini oleh atasan, dia harus ikut. Dan nggak ada yang lain bisa menolak ketika seorang jenderal memerintahkan kepada seorang Barada. Lalu ditanya hakim lagi mengenai berapa kali Ferdy Sambo mengokang senjata. Richard Eliezer atau Baradae menjawab bahwa mantan Kadif Propam Ferdy Sambo
mengokang senjata api 2 kali. Baradae mengungkapkan tak lama setelah ia menembak Brigadir J, setelah si Baradae menembak Brigadir J, Ferdy Sambo maju ke arahnya. Ya. Dia kemudian mendengar Ferdy Sambo mengokang senjata api 2 kali. Kira-kira nggak tahu apa, cerek-cerek gitu, nggak tahu lah. Saya belum pernah megang senjata api, jadi saya nggak tahu. Kokangan pertama untuk menembak Brigadir J. Ya, pertama, dar, Brigadir J. Sementara kokangan kedua untuk menembak dinding yang berada di atas televisi. Baradae menyatakan bahwa kokangan kedua atau tembakan ke dinding yang dilepaskan Sambo menggunakan senjata api jenis HS-9. Kemudian jaksa penuntut umum menanyakan kembali kepada Richard Eliezer tentang apakah Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Ini kan sekarang lagi diperdebatkan tentang apakah Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan yang hitam itu ya. Dan Richard Eliezer tetap menyatakan ya, mantan atasannya yaitu Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan sebelum menghabisi Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Richard Eliezer juga tertegas bahwa perintah Ferdy Sambo pada dirinya adalah untuk membunuh ya. Yang di persidangan ada bilang bunuh cak. Nah, karena dia bilang sementara menurut Ferdy Sambo bukan perintah untuk mengamankan. Sementara dia bilang bunuh. Ya, menurut dia bilang begini. Nanti kami yang bunuh Yosua ya. Menurut si Richard, perkataan Ferdy Sambo. Dia bilang ke saya, kalau kamu yang bunuh, nanti saya jaga kamu, kata si Ferdy Sambo ke Baradae. Kalau saya yang bunuh, nanti nggak ada yang jaga kita, ungkap Richard dalam persidangan tersebut. Richard tetap tidak mengubah keterangan. Ya, Baradae tetap konsisten terhadap kesaksian yang dia berikan selama mengikuti persidangan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat mulai dari tanggal 18 Oktober 2022 lalu hingga hari tanggal 5 Januari 2023 ya. Ketika ditanya oleh hakim ketua mengenai kesaksiannya, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dicabut, dan Baradae pun menjawab bahwa ia tidak mencabut keterangan yang telah disampaikan. Saat ditanya oleh jaksa penuntut umum mengenai apa yang dirasakan setelah membunuh Brigadir Joshua, Richard mengakui bahwa dia tahu saya. Artinya Brigadir J tahu Baradae. Ya, cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu. Mungkin analisa saya, dugaan saya, mungkin kalau menurut Baradae, kalau nanti apa, saya akan jawab, saya pun dalam keadaan terdesak gitu. Kira-kira mungkin begitulah, ya. Dia bilang, saya juga hanya disuruh Pak Sambo, ungkap Richard Eliezer, ya. Richard Eliezer juga menyampaikan bahwa dirinya sangat menyesal terkait dengan insiden penembakan yang dia lakukan terhadap Brigadir J. Ia pun mengatakan kalau waktu bisa berputar kembali ya, deja vu ya, berputar kembali seperti sebelum terjadi pembunuhan ya, bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi, dia bilang. Richard Eliezer akan dijadwalkan kembali menjalani sidang tuntutan pada pekan depan ya. Pekan depan Eliezer akan mendengar tuntutan jaksa terhadap dirinya. Apakah jaksa menuntut dia dengan hukuman mati sesuai dengan pasal 340, hukuman seumur hidup, atau hukuman maksimum 20 tahun. Ya, kita dengar persidangan berikutnya di tanggal 11 Januari 2023. Ya, jadi kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, ikuti terus ya di channel YouTube Fernando DiCaprio bagaimana perjalanan sidangnya pembunuhan Brigadir J. Kalau di channel kita ini, kita akan menjelaskan dasar-dasar dari pasal tersebut. Kenapa dibunuh, kena pasal sekian, ya. Bukan kita hanya bicara begitu saja.
ya, tidak seperti channel lain. Karena saya seorang ahli hukum, saya seorang doktor hukum, jadi saya paham sekali bagaimana persidangan atau pasal-pasal terkait dengan pembunuhan. Apakah pembunuhan itu 340 atau 338? Ya, oleh karena itu jangan lupa tetap tonton ya channel YouTube Fernando De Caprio. Kalau Anda belum subscribe ya, share kepada teman-temannya, di komen agar Anda mengetahui perkembangan politik hukum, khususnya perkembangan peristiwa pembunuhan Brigadir J. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya, tetap semangat, Bapak Ibu tetap juga menjaga kesehatan. Terima kasih dan sampai ketemu kembali. Selamat siang.